banyak. Baik, kita tahu ya bahwa S1 yang teman-teman sedang tempuh itu adalah merupakan salah satu tingkatan program akademik yang dapat ditempuh selama kita tahu 4 sampai 7 tahun, tapi jangan sampai lah ya 7 tahun, yakni antara 8 sampai 14 semester dengan gelar yang kita peroleh yaitu gelar sarjana. Gelar sarjananya teman-teman nanti S Biotek ya. Kalau Bu Mutia M Biotek, kalau ini mungkin S Biotek begitu. Nah, lalu bagaimana sih apa-apa yang harus dipersiapkan untuk itu? Sebenarnya sesungguhnya di masa pandemi ini justru malah dijadikan momen ya untuk segera untuk bersemangat karena kita bisa melakukan pembelajaran itu dengan menyambi-nyambi, dengan melakukan hal lain dalam satu waktu. Namun kadang-kadang teman-teman pada abai, justru malah karena jadi multi ya, jadi harus jadi multitasking, harus sekolah, harus kuliah, maaf, lalu harus ada mungkin yang sedang bekerja juga atau mungkin sedang bersama orang tuanya, maka banyak distraksi gitu, banyak gangguan-gangguan dari luar sehingga membuat memecah konsentrasi kita begitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang disiapkan untuk mahasiswa sarjana strata 1 itu apa? Yang pertama itu mental. Mental kita harus kuat teman-teman karena kita berbeda dengan murid-murid yang ada di SMA ya. Kita tahu kalau anak-anak SMA itu pelajaran tingkatan di bawah kita yaitu SMA, kita tahu bahwa di SMA itu segala sesuatu guru masih menyiapkannya, akan memberikan beberapa tema, ini dengan A, B, C, D begitu. Namun akan berbeda dengan ketika teman-teman ada di perkuliahan. Nah, teman-teman nanti akan mendapat tekanan mungkin, bukan tekanan sih ya, sebenarnya bukan menekan, itu cara dosen tersebut untuk memberikan pembelajaran kepada teman-teman karena teman-teman harus mencari sendiri, tidak lagi disuapin gitu istilahnya. Karena kalau dulu SMA diajarin ditulis di papan tulis mungkin itu mudahnya, tapi namun untuk sekarang teman-teman diminta untuk bisa membaca atau menggandengkan bagaimana materi kuliah itu akan tersampaikan kepada kalian semua. Nah, dengan itu teman-teman pasti ya mungkin ada yang shock, mungkin yang dulunya diberitahu ada PR dan lain sebagainya, namun kali ini dengan berbagai macam bentuk tugasnya, maka teman-teman mentalnya yang pertama itu harus kuat karena ingat teman-teman sudah satu level lebih tinggi daripada SMA. Lalu yang kedua kita tahu ada manajemen waktu itu tadi. Teman-teman kalau di rumah pasti apalagi musim online ini ya yang sering saya temui adalah mungkin waktu mengumpulkan tugas tiba-tiba sinyal atau tiba-tiba ada sedang di jalan karena ada acara keluarga dan lain sebagainya. Itu yang membuat gangguan-gangguan di perkuliahan masa pandemik ini. Tapi kalian harus tahu mana yang prioritas itu sebenarnya yang mana. Sebenarnya bisa diusahakan itu semuanya. Ketika harus memanage waktunya, harus kuliah dulu, maka yang ini disisihkan terlebih dahulu. Apalagi sekarang gampang. Misalnya kita sedang ada di suatu tempat dan kelasnya online, kita tinggal menyalakan laman Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya, kita bisa join, kita bisa mengikuti perkuliahan tersebut. Nah, disitulah teman-teman harus bisa membagi waktu mana prioritasnya begitu. Jadi dengan itu tadi yang perkuliahan untuk S1 bisa ditempuh 4 tahun, mungkin nanti bisa ditempuh 3 tahun atau 3 tahun setengah. Kalau teman-teman bisa memanage waktu, apalagi di masa pandemi ini, bisa multitask gitu. Jadi sembari kuliah mungkin sudah mencari ide untuk risetnya nanti atau untuk untuk skripsinya nanti dan lain sebagainya. Jadi mungkin malah justru bisa dipercepat gitu. Kalau teman-teman bisa membagi waktu itu. Nah, lalu apa? Selanjutnya yaitu kelengkapan keperluan penunjang kuliah. Kalau di masa pandemi sudah pastilah ya, WiFi. Kalau laptop sekarang sudah bisa dari handphone pun bisa, dari telepon genggam pun bisa, tidak perlu menggunakan laptop dan lain sebagainya. Pun sekarang fasilitas-fasilitas umum juga sudah memberikan fasilitas tersebut, jadi semakin mudah untuk dijangkau begitu. Nah, yang keempat apa itu? Yaitu pasang target IPK. Jangan sampai lalai, jangan sampai lengah karena banyak itu tadi banyak gangguan di masa pandemik, teman-teman tahu sendiri ya bagaimana
godaan main lebih kuat daripada kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu akan mengganggu mungkin ke kualitas hasil dari pembelajaran teman-teman semuanya. Maka dari itu pasang target IPK-nya. Kalau saya dulu, kalau misalnya nanti di semester 1 kita sudah dapatkan, saya dengar-dengar kabar dari Mutia, Bu Mutia pingin kalau adik-adik semuanya, teman-teman targetnya memiliki IPK di atas 3,5 lah ya, bagus itu. Nah, di target artinya di semester 1 kita harus pasang nih berapa gitu kan, 3,5 misalnya. Nah, nanti di semester 2 berapa? 3, naik lagi 3,56 misalnya. Di semester 3 mungkin agak down, jadi turun. Maka di semester depannya teman-teman harus nge-push lebih atau berusaha lebih sehingga IPK-nya itu IPK tersebut bisa sesuai dengan target teman-teman. Karena apa? Sebenarnya kalau di luar sana mengatakan IPK sekarang tidak penting, yang penting adalah soft skill. Tidak begitu ya, karena ya soft skill juga penting, komplementari atau pelengkap. Namun IPK itu yang mengantarkan kita kepada jenjang selanjutnya. Karena zaman sekarang ini mereka mensyaratkan dengan angka khusus. Jadi bukan seseorang nih bisa soft skill-nya memang bagus sekali, namun akan menempuh kuliah S2 mungkin, lalu mensyaratkan IPK-nya harus 3,5, tapi tidak sampai. Nah, di situ kan teman-teman bisa jatuh. Nah, itulah pentingnya, selain memang IPK itu merupakan evaluasi atau nilai dari diri kita sendiri selama menempuh pendidikan tersebut. Nah, jadi saya kira IPK memang tetap penting untuk diusahakan memiliki nilai khusus yang bukan sekiranya lagi ya, yang sebaiknya memang ada di posisi ambang aman ketika kita akan menuju jenjang selanjutnya. Kalaupun tidak akan menempuh kuliah lagi, mungkin akan kerja. Sekarang kerja fresh graduate misalnya, teman-teman kita memerlukan sarjana S1 fresh graduate minimal IPK 3,7. Nah, sedangkan itu pekerjaan yang memang teman-teman harapkan. Dan kita tahu bahwa bioteknologi ini adalah bukan program studi yang main-main lah ya. Kita tahu memang sangat susah dengan segala praktikumnya. Saya merasakan itu, bagaimana satu semester merasakan 5 praktikum dan lain sebagainya. Maka saya kira memang usahanya itu harus sesuai dengan nilai yang kita dapatkan, atau nilai yang kita dapatkan harus sesuai dengan usahanya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman sebaiknya fokus dan kerja keras. Itu tadi terkait dengan manajemen waktu itu tadi ya. Bagaimana kerja kerasnya lebih, kita tahu kalau mungkin kalau semester yang kita tempuh lebih dari 4 tahun itu akan menambah biaya perkuliahan kita ya. Selain nanti IPK-nya juga kalau yang mau mengejar mungkin cum laude dan lain sebagainya, masa studi itu juga berpengaruh akan hal itu begitu. Jadi semakin panjang nanti IPK-nya semakin dipotong oleh semester selanjutnya. Jadi nanti akan berpengaruh kepada si IPK tersebut itu. Maka kayak kita ini memanfaatkan momen lah ya, bagaimana bukan mumpung sebenarnya pandemi ini memang kita tidak harapkan, namun selagi mumpung kita bisa untuk sekali dayung, bisa multitask, melakukan mungkin mencari ide untuk skripsi dan lain sebagainya. Ketika semester 4 sudah ikut proyek dengan dosen mungkin, atau semester 4 sudah mulai mencari judul, itu nanti akan mempermudah semester-semester selanjutnya. Jadi tidak usah pusing-pusing lagi misalnya mencari judul, tidak perlu lagi menulis-nulis proposal dan lain sebagainya karena sudah disiapkan sebelumnya begitu. Kalau saya dulu begitu. Jadi dari semester 4 itu saya sudah ikut mini riset contohnya. Semester 4 sudah ikut mini riset, semester 6 di semester 6 untuk KKN dan lain sebagainya sudah mempersiapkan, sembari KKN juga sudah sembari menyiapkan proposal. Jadi selesai KKN saya sudah selesai. Jadi saya bisa menyelesaikan studi saya 3,7 bulan. Tidak sampai 4 tahun lah ya, 4 tahun sampai genap untuk wisuda lah. Kalau pengalaman saya pribadi dengan fokus dan kerja keras saya itu di semester 6 bahkan saya sudah mencari kemana saya akan melanjutkannya begitu, kemana saya akan berpijak lagi setelah selesai S1 itu. Maka saya berusaha mencari beasiswa dan lain sebagainya, melobi-lobi, mencari potensi-potensi, peluang-peluang, lalu saya mendaftar dan akhirnya diterima, bahkan sebelum kelulusan diterima. Lalu nanti sesudah kelulusan kita tinggal apply ataupun daftar kepada jenjang yang selanjutnya itu sehingga bisa menempuh S2. Begitu kalau pengalaman saya begitu. Jadi dari semester sedini mungkin kita sudah berusaha berpikir langkah apa yang kita pikirkan untuk selanjutnya begitu. Nah, itu tadi tips-tips utamanya karena
fokus kita adalah akademik. Lalu ada pelengkapnya atau komplementernya, yaitu yang pertama adalah soft skill. Kita tahu soft skill itu kita bisa beroleh dari organisasi, organisasi apapun yang ada di kampus teman-teman. Lalu karena itu bisa mendukung ataupun dijadikan kita satu bahan lah ya untuk nanti di kehidupan nanti, entah di dunia kerja nanti ataupun di jenjang selanjutnya nanti begitu. Kita ketahui bahwa kepemimpinan kan akan penting untuk bekal kita bekerja dengan orang banyak mungkin, atau kita akan menciptakan peluang pekerjaan, kita akan memimpin orang dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pengalaman saya dulu, saya ikut kelompok studi. Kalau di kampus saya dulu ada kelompok studi itu bermacam-macam ya. Ada yang pecinta alam, mungkin karena saya biologi murni ya, bukan bioteknologi. Ada juga biologi entrepreneurship. Sebenarnya dia kayak cabang dari bioteknologi. Jadi produk-produk bioteknologi itu kita pasarkan bagaimana, lalu dari keilmuan biologi itu kita bisa baca peluang dijadikan satu usaha bisnis gitu. Jadi dari situ oke, kita ada satu modal, atau mungkin nanti yang selesai sarjana mau melanjutkan jenjang selanjutnya, atau melanjutkan menjadi bisnismen, atau mau jadi entrepreneur. Jadi kita sudah punya modal untuk itu karena kelompok studi memfasilitasi itu. Ada lagi yang pecinta alam itu dia mengkoleksi beberapa spesimen-spesimen dan lain sebagainya, kolektor, lalu membuat beberapa model batik dan lain sebagainya. Itu sangat mewadahi atau menambah tambahan soft skill kita. Yang ketiga yaitu menulis ilmiah. Nah, teman-teman sebenarnya dari seluruh jenjang dari semester 1 sampai semester 8 itu kan teman-teman ada beberapa hal atau program yang mungkin entah dikatakan proyek ilmiah atau mini riset ataupun riset dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa menuliskannya menjadi satu jurnal ataupun menulis karya ilmiah dari hasil tersebut. Bahkan skripsi itu bisa ditulis menjadi tulisan ilmiah, atau bahkan sebelum menjadi skripsi itu bisa ditulis menjadi satu karya ilmiah. Nah, di mana dari situ itu juga bisa dijadikan modal teman-teman menuju jenjang selanjutnya, karena teman-teman sudah terbiasa ya menulis ilmiah. Kita tahu kalau kita punya riset sebagus apapun, sebaik apapun, tapi kita tidak menulisnya, ya orang tidak tahu. Kita tidak mempublikasikannya, ya orang tidak tahu. Maka itu adalah cara kita berbagi keilmuan atau riset atau hal-hal yang terbaru yang kita kaji kepada umum, halayak umum dan lain sebagainya. Karena itu nanti kalau teman-teman menuju jenjang selanjutnya ke S2, teman-teman itu bisa dijadikan satu modal karena itu merupakan salah satu syarat kelulusan dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang mau menjadi guru, atau mungkin ada yang mau menjadi dosen, atau mungkin yang akan jadi peneliti. Peneliti mungkin akan ada biaya ataupun ada biaya proyek atau mendapatkan dana proyek ya, di mana penelitian itu harus dipublikasikan. Nah, di situ teman-teman bisa menulis. Saya dari situ saya juga ikut, saya dari awal juga turut mencoba untuk menulis itu untuk saya. Biasanya saya untuk daftar beasiswa atau short course gitu. Jadi itu sangat membantu ke prestasi kita. Nah, yang keempat yaitu merencanakan jenjang selanjutnya. Jadi teman-teman itu jangan sampai ketika lulus nggak tahu tuh mau ngapain. Berat-berat mau nyelesain skripsi, yang penting cepet aja lah. Udah nggak kuat, misalnya udah nggak kuat banget, mau menyelesaikan skripsi aja gitu, cepet-cepet. Lalu setelah itu nggak tahu mau ngapain. Nah, itu kan nanti harus berpikir lagi, waktunya terbuang lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah direncanakan dari sebelumnya, kalau saya pengalaman saya begitu, dari sebelumnya sudah direncanakan, setelah lulus nanti mau apa, mau kemana. Karena sesungguhnya mau apapun selagi tidak diam ya, selagi ada hal yang kita kerjakan sesungguhnya itu baik. Mau bekerja, ataupun mau mengabdikan diri, ataupun mau melanjutkan studi, saya kira itu baik. Jadi sebaiknya biar tidak membuang waktu setelah kelulusan nanti. Jadi sarjana apa ya istilahnya ya, sarjana luntang-luntung gitu ya. Kayak nggak tahu mau ngapain, jadi mending disiapkan dari jauh-jauh hari. Siapa tahu bisa mendaftar tanpa sebelum kita mendapatkan ijazah, misalnya dengan surat keterangan lulus gitu. Jadi kan nanti begitu lulus udahlah tuh tinggal menuju ke jenjang selanjutnya atau mendapatkan beasiswa. Jadi langsung tidak ada
waktu yang terbuang gitu. Nah, yang terakhir yaitu di masa pandemi ini adalah yang paling penting adalah memanfaatkan momen, teman-teman. Kita tahu ya semuanya selagi masih bisa dipegang dengan Zoom, kita bisa multitasking. Namun sayangnya kebanyakan teman-teman justru malah terlena. Karena itu gangguannya banyak. Karena di rumah alasan sinyal atau lain sebagainya. Teman di jalan, urusan apa. Coba hindari hal-hal tersebut. Coba kita manfaatkan momen tersebut. Mumpung ini segala sesuatu masih kita bisa lakukan dengan multitask, dengan melakukan hal lain, maka kita bisa melakukannya dengan hal lain. Begitu. Saya kira itu aja untuk beberapa sharing pengalaman saya kepada teman-teman. Saya kira juga teman-teman juga akan menghadapi hal-hal yang sama lah ya, mungkin kurang lebih aja begitu. Jadi mungkin cukup itu Bu Mutia. Ya, terima kasih sekali Bu Lika ya. Iya, ini makasih banyak loh, soalnya memang kebetulan saya juga baru tahu kalau Bu Lika ini sendiri kebetulan hari ini kurang sehat ya. Jadi bagi teman-teman di sini manfaatkan sharing dari Bu Lika ini, benar-benar diresapi, diambil manfaatnya. Jadi supaya sama-sama dari Bu Lika sendiri sudah maksimal sharing, dan kita sendiri juga harus bisa mengambil manfaat darinya. Terima kasih sekali, banyak juga beberapa tipsnya ataupun apa yang perlu ditekankan selama belajar S1 seperti itu. Ya, kemudian mungkin untuk teman-teman di sini yang mau bertanya kepada Bu Lika, dipersilahkan ya, langsung saja. Boleh, silahkan. Ataupun mau tulis di kolom chat juga boleh. Oke, saya tutup screen-nya. Ya, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Halo. Beginilah lagu-lagunya. Ada yang mau bertanya ini, mumpung ada Bu Lika. Bu Lika ini sekarang kerjanya di UIN ya? Ya, seperti itu. Dan sebelum ini masternya fokusnya lebih ke nanobiotek ya? Ya, betul. Sebenarnya mirip-mirip lah ya. Ya, ke Beda arah expertise situlah. aja kita. Jadi ada nano bioteknya ya. Jadi kalau misalnya dia mau Betul. bertanya tentang apa aja, dipersilahkan. Ini kalian gabung ada enggak ini? Ada, Bu. Oke, Hani, mau tanya apa? Silakan. Silakan, kalau mau tanya langsung aja. Di unmute, terus langsung bertanya. Tanyanya kayaknya lebih ke tips sih, Bu. Ya, silakan. Soalnya saya kan orangnya ini kalau udah pegang HP, udah pegang gadget itu kayak keterusan gitu loh, Bu. Apalagi kan sekolahnya juga online. Jadi itu kayak kadang-kadang bisa direkam kan. Jadi kayak udahlah direkam aja, dengerin nanti. Dan nanti itu nggak didengerin lagi gitu loh, Bu. Sedangkan mau ngerubah kayak gitu tuh kayak susah banget gitu loh, Bu. Sampai udah dimarahin sama ibu saya pun saya tetap kayak gitu, nggak berubah. Itu gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagus, ini jujur sekali lah ya. Jadi kita tahu begitu ya. Coba kalau saya dari pagi coba gadgetnya itu bangun tidur jangan pegang gadget. Pertama kali ya. Bangun tidur itu jangan pegang gadget. Nanti kalau bangun tidur gadget masih mute. Jadi dari pagi sudah pegang gadget, selanjutnya itu pasti akan terus-terusan. Itu tips satu. Yang kedua, coba dipertimbangkan jika video itu yang direkam tadi itu numpuk aja. Kan numpuk terus tuh ya kan, numpuk. Akhirnya kesusahan ketika ujian mungkin. Akhirnya tidak bisa mengikuti atau meresum mata kuliah. Maka yang kesusahan siapa?
Maka itu yang perlu direnungkan. Itu. Terus yang ketiga bikin alarm ya kayak anak-anak itu zaman sekarang. Bagaimana orang tua kepada anak-anaknya matikan maka HP akan ada alarm ketika main HP, itu salah satu tips ya. Coba bikin alarm mungkin screen time-nya 15 menit, scrolling Instagram, scrolling TikTok mungkin cukup 15 menit. Habis itu alarm nyala, berhenti. Set itu. Mungkin itu bisa membantu lah ya. Jadi bisa jadi pengingat gitu. Tapi itu semua tidak akan berhasil kalau tidak ada niatan dari dalam diri sendiri ya teman-teman. Kalau cuman tips-tipsnya memang begitu. Nah, tapi kalau nggak ada niat ya udah bunyi alarm, tangannya bisa matiin terus ya udah terus aja kebablasan gitu. Coba dipikirkan kalau nggak gitu di belakang numpuk-numpuk itu loh. Nanti jadi kan berat ya. Jadi perkuliahannya jadi berat, belajarnya jadi lebih berat begitu. Terus pengalaman saya begitu sih. Tipsnya itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali tipsnya. Mungkin Ibu menambah sedikit. Jadi, salah satu anak dari keponakan sepupu ya, dia juga begitu. Jadi ada alarm. Jadi memang mewajibkan sendiri, misalnya oke, mau buka Instagram atau apa tuh dikasih waktu 15 menit. Ya, misalnya. Terus memang dipasang alarm. Alarm aja langsung HP-nya dilepas. Kamu jalan keluar dulu supaya apa? Supaya ketergantungan sama HP itu lepas gitu. Nah, dari situ misalnya langsung lepas HP, jalan dulu, muter kamar atau kemana lah gitu, terus balik lagi ngambil HP. Jadi itu cara untuk benar-benar untuk stop ya. Dan itu, dan paling penting sebenarnya pagi itu. Pagi kalau memang langsung megang HP, ya itu jadi kebawanya satu hari. Itu memang ada apa istilahnya kalau dari segi ilmu neuritiknya ya, maksudnya dari segi ilmu otak itu memang caranya adalah berhenti tiba-tiba. Jadi switch mind istilahnya seperti itu. Jadi dari kalau Allah bentar lagi itu enggak, bentar lagi itu tambahnya sejam, 2 jam itu bisa gitu. Jadi kalau memang sudah di set 15 menit itu langsung HP-nya dilepas gitu. Terus kita harus mencari tempat lain, pokoknya jauh-jauh dari HP. Dalam waktu beberapa saat atau mungkin semenit gitu supaya melepas ketergantungan dengan HP seperti itu. Ya, jadi itu tipsnya. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi, mungkin satu lagi. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Salam. Natasha, silakan. Izin bertanya, Bu. Kan ini, Bu, Ibu bentar. Ibu Apa? Kia loh. Oh iya, Lika. Akia boleh. Panggilannya Lika, jadi Bu Lika. Ini kan Ibu Lika kayaknya dari semester 1 atau awal perkuliahan itu udah punya gambaran yang jelas kan mau kemana akhirnya gitu kan. Betul. Terus saya juga punya kan, tapi nggak tahu nanti berubah apa enggak. Ini kan karena kemarin itu ada kayak kuliah tamu, terus jadi kayak kepikiran gitu, oh nanti aku maunya ke sini gitu. Terus saya tuh nanti kalau lulus S1 kayaknya mau kerja di industri kan. Nah, gitu. Terus kayak tapi masih bingung kan nanti hal-hal apa sih yang bakalan mempermudah untuk mencapai mencapai hal itu gitu nanti biar pas apa ketika selesai S1 nanti untuk keterima kerja di industri itu jadi mudah gitu, Bu. Hal-hal apa sih yang fokus atau hal-hal yang bakalan mempermudah untuk mencapai itu gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Sekalian kayaknya di chat ada juga itu pertanyaan. Ya, ada satu lagi dari Erpika. Assalamualaikum Bu, saya Erpika. Izin bertanya kalau tips biar semangat belajar. Oke. Gimana? Jadi langsung ada dua hal ya. aja. Yang pertama, yang untuk mempersiapkan karena teman-teman dari bioteknologi keinginannya adalah mau ke industri. Sedangkan yang dipersiapkan bisa berubah-berubah gitu ya.
Kalau saya yang jelas ketika kita bercita-cita tersebut, maka kan kita sebaiknya menyiapkan fokus-fokus kepada tersebut. Contoh hal yang pertama kita cari adalah ketika kita pengen ke industri, boleh dari sekarang untuk pengetahuan tadi ya, untuk pengetahuannya bisa juga Natasha bisa lihat syaratnya mungkin lah ya, mungkin bisa diketahui apa sih syaratnya. Ternyata industrinya itu biotek terkait biotek medis misalnya, contoh aja yang diinginkan atau yang dicita-citakan di situ. Maka pastikan di perkuliahan itu kan ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Betul Bu Mutia, kalau di tempat saya dulu begitu. Nah, Iya, betul. betul. Ada mata kuliah wajib yang memang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa, ada juga mata kuliah pilihan. Nah, dari situ teman-teman dari awal sudah bisa fokus memilih jalan mana, memilih mata kuliah pilihan apa. Itu sudah bisa disesuaikan dengan cita-citanya atau yang ingin besok itu mau di industri bagian apa misalnya begitu. Maka ambillah biotek medis contohnya begitu. Maka bisa mengambil biotek medis. Yang pertama itu. Jadi sudah bisa dipersiapkan ya dari awal, bisa mulai mencari informasi, tidak ada ruginya mencari informasi karena ya meskipun kita belum punya, tapi kita kan tahu syaratnya itu, jadi kita bisa mempersiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Natasha bisa kalau berubah-berubah atau mungkin keinginannya tiba-tiba berubah atau peraturannya tiba-tiba berubah, itu adalah bagian dari prosesnya ya. Saya kira tidak ada masalah. Contoh nih ya, contohnya pengennya awalnya itu industrinya di medis, contoh. Mungkin mau masuk Bio Farma contohnya. Lalu masuk ke medis, kok ternyata ini ada yang bertentangan ya dengan prinsip saya gitu. Lalu mau ke industri, ke biotek, ke kimia contohnya. Mau lari ke industri yang kimia. Lalu sekiranya di kimia itu juga oke lah, ini ada hal yang menarik juga karena kan ilmu senantiasa berkembang ya. Semakin belajar tadi, Natasha semakin tahu. Oh, ternyata yang itu juga bagus gitu. Atau oh yang itu sesuai dengan keinginan saya karena yang dulu-dulu belum tahu, maka bisa berbelok ke situ. Bisa aja. Tapi yang jelas kita masih punya satu target. Jadi kayak pada intinya saya mau lari ke industri. Namun perkembangannya nanti atau prosesnya nanti pada proses belajarnya nanti ketika kita tahu oh ada ini, oh ada itu. Kok jadi baik yang ini ya? Tidak apa-apa, tidak masalah saya kira karena masih dalam satu lingkup industri gitu. Atau mungkin memang bisa jadi berubah gitu karena kan mungkin mengikuti perkembangan zaman, misalnya contoh biotek di masa pandemi ini sangat diminati gitu. Oh ternyata menarik juga ke pandemik misalnya kayak gitu. Oke, kita lari ke pandemik kayak gitu. Itu sih tipsnya ada 2 itu ya. Lalu ke yang tadi RPK ya, kalau tips biar semangat belajar bagaimana? Ingat cita-cita aja sih kalau saya. Kalau saya ingat tadi tujuan awalnya apa. Kalau saya dari awal itu, kalau boleh cerita karena saya dulu masuk S1 itu penuh perjuangan karena entah kenapa ya, saya masuk sarjana daftar itu SNMPTN dan SBMPTN itu bisa sampai ada 8 kali tes apa ya, sampai akhirnya keterima itu. Jadi saya tuh sampai separah inikah saya gitu ya awalnya. Jadi dari situ malah jadi cambuk gitu. Artinya nanti yang kedepannya saya harus lebih siap gitu. Yang kedepannya saya harus lebih mempersiapkan karena saya ingin cita-cita itu kayak gitu. Jadi kalau tips semangat ya ingat cita-cita. Cita-citanya untuk siapa? Untuk orang tua apa untuk diri sendiri? Kalau yang tadi misalnya biar dapat kerjaan tadi bisa ke situ. Kalau misalnya nanti yang mau mengabdi bisa juga itu dijadikan cita-cita gitu. Bisa jadi juga biar dapat cum laude terbaik gitu, biar nggak lama-lama dan lain sebagainya. Tapi pada intinya ya karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, gitu ya. Itu RPK tipsnya. Terima kasih banyak, Bu. Baik. Iya, terima kasih banyak. Ya, boleh Natasha, nggak? apa? Itu Bu. Ini terkait itu kan kalau di biotek itu pasti lebih banyak ilmu, kayak lebih banyak nulis-nulisnya gitu kan, Bu. Terus saya ngerasa di situ kayak susah gitu. Menurut Ibu, tipsnya untuk nulis itu gimana sih? Makasih, Bu. Oke, boleh. Natasha. Menulis, sebelumnya menulis apa ya? Menulis skripsi berarti ya? Menulis skripsi, menulis kalau tugas. skripsi itu jauh, Bu. Bukan skripsi Oke, deh. tugas lah ya.
Iya, Bu. tugas, boleh. Kalau pengalaman saya, kita tidak bisa menulis kalau kita tidak membaca. Itu pasti. Karena kita mau menulis apa kalau kita tidak tahu mau apa yang kita tulis. Jadi tipsnya adalah membaca. Nah, membacanya yang kayak apa? Ya pasti yang terkait dengan tugas-tugas itu tadi. Tapi kan biasa biotek, biologi itu kan teorinya Masya Allah panjang ya, panjang sekali, panjang banget. Pastilah teman-teman bisa dibantu dengan sekarang itu kalau saya itu suka itu animasi video. Di YouTube itu kan banyak sekali. Kadang-kadang saya dimudahkan akan hal itu. Mungkin ada ya, apa sih yang nggak ada di YouTube gitu. Coba satu teori yang ada di buku tulis yang mungkin susah dipahami. Kalau mengalami susah memahami lah ya, karena perlu untuk menulis tadi susah membaca ini susah paham. Maka coba cari literatur lain yang dalam bentuk visual atau dalam bentuk video. Contohnya aja sekarang kita berbicara fermentasi contohnya. Bagaimana proses mekanisme fermentasi itu bagaimana sih gitu. Kalau misalnya contoh dari teorinya begini kayak susah. Lalu maka di video contoh di YouTube ada, dia akan bahkan memvisualkan bagaimana mekanisme sampai terbentuk yeast-nya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana yeast itu bekerja atau bagaimana sampai terbentuk, bagaimana sampai berhasil fermentasinya itu. Kadang di YouTube bahkan sedetail itu, bahkan dia bisa memvisualisasikan darah contohnya ataupun yang lain kan bisa tuh. Coba cari membaca tadi, kalau membaca masih tetap sulit, kita cari media ataupun bahan lainnya, contohnya di video YouTube. Saya yakin ada banyak itu. Jadi kayak dimudahkan gitu bagaimana memahaminya karena kita tervisualkan gitu. Kalau saya dulu begitu. Sehingga kita punya materi, lalu kita bisa menulis itu. Mempermudah kita untuk menulis karena kita sudah paham dan mengerti. Itu Natasha. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin cukup di sini ya untuk Bu Lika. Terima kasih banyak sharing dan infonya, baik. dan semoga Sama-sama. cepat sehat ya. Baik. Saya izin live group ya kalau begitu. Oh ya, Mohon silakan, maaf, Dokter silakan. Arfi, saya tidak bisa join. Oke, dipersilahkan. Oke, baik. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, kemudian kita persilahkan ya langsung saja ke Dr. Arfi untuk memberikan sedikit sharing juga ya untuk hari ini, lebih ke kesehatan ya. Dr. Arfi, apakah sudah ready? Halo, Vi? Halo? Oke. Suaranya terdengar? Terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih ya untuk Ibu Mutia selaku dosen kalian, DPA kalian, udah mengundang saya ke acara Mini Talk. Nah, untuk malam ini terima kasih juga untuk mahasiswa-mahasiswi yang sudah datang ke acara Zoom ini. Untuk malam ini saya akan membahas tentang tips-tips untuk menjaga kesehatan selama pandemi. Ini sifatnya sharing aja ya, santai aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanya di belakang. Yang pertama terkait statistik. Tentu yang kalian tahu, COVID ini sudah memberikan dampak kepada dunia yang hampir 2 tahun ya. Ini di dunia untuk kasusnya sendiri sudah 426 juta. Kemudian sudah merenggut kematian sebanyak 5 juta. Dan total pasien yang sembuh sudah 353 juta sendiri. Kalau dilihat dari awal kasus utama itu dari sekitar Februari untuk di Indonesia itu peak-nya di bulan Desember kemarin. Kemudian yang bulan Juli dan kemudian bulan ini di Januari Februari sangat meningkat sekali untuk kasusnya.
Kalau untuk di Indonesia sendiri, ini memasuki bulan kedua untuk gelombang ketiga, dengan total cases dari 2 tahun yang lalu itu sudah lebih dari 5 juta, dengan total kematian 146, dan yang sembuh 4,5 juta. Kasusnya untuk sampai saat ini terhitung 174 dari total pasien yang dites, kemudian kematian 5.000, dan yang sembuh ada 100. Cenderung banyak yang sembuh sih, cuma memang kematiannya juga meningkat, terutama untuk kasus-kasus yang variannya Delta. Kalau yang sekarang untuk Omicron memang lebih cepat untuk menularnya, namun untuk kasus-kasusnya jarang sekali untuk yang sedang ke berat. Kebanyakan hanya tidak ada gejala dan kemudian ringan. Dan kita mengenal COVID seperti yang adik-adik semua tahu, ini coronavirus merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV yang kedua. Beda dengan yang pertama, yang waktu SARS di Cina itu SARS-nya tipe yang pertama. Gejala-gejala apa aja? Yang pertama itu yang sering demam, kemudian diikuti oleh batuk, kemudian bisa diikuti dengan sesak napas, dan yang paling sering juga nyeri telan. Terutama yang varian Omicron ini sering sekali menyebabkan gejala nyeri telan. Untuk gejala-gejala lainnya bisa kelelahan, kemudian kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pembau, kemudian kehilangan indera perasa juga. Jadi pasien mulut merasakan makanan dan minuman, kemudian bisa juga dengan nyeri kepala, yang lainnya bisa diare dan kemudian nyeri-nyeri otot. Untuk yang diare ini lebih sering, jarang sekali menyebabkan diare, namun bisa juga. Nah, apa yang harus dilakukan kalau misalnya pasiennya sudah terbukti COVID atau misalnya ada gejala-gejala seperti yang tadi, demam, batuk, ataupun pasien-pasien yang erat misalnya sama pasien yang positif COVID, makan bareng atau misalnya ngobrol bareng, itu kan termasuk kontak erat. Jadi yang pertama itu jangan panik, karena banyak sekali pasien itu langsung panik begitu ada gejala-gejala tersebut atau begitu kontak erat. Kemudian periksakan diri ke dokter, jangan takut ke dokter. Walaupun nanti akan diarahkan ini ke arah misalnya infeksi virus. Infeksi virus pun bisa banyak, tidak hanya COVID. Bisa infeksi virus lainnya, misalnya flu-flu biasa itu juga bisa. Kemudian infeksi bakteri juga bisa, demam atau batuk yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Untuk masa pandemi ini, kebanyakan pasien yang periksa akan dilakukan swab antigen, atau bisa juga dilakukan ronsen dada. Nanti dari swab antigen, ataupun dari ronsen, ataupun dari gejala, nanti terbukti COVID, nanti akan diklasifikasikan lagi oleh dokternya memeriksa. Bisa ringan, nanti akhirnya akan isoman atau isoter, isolasi di shelter, ataupun untuk yang gejala sedang dan berat, ini bisa dirawat inap di rumah sakit. Kemudian selama isoman apa saja yang bisa dilakukan? Ini sebenarnya bukan cuma isoman aja ya. Kalau kita kan sekarang memang kebanyakan dari rumah. Namun bisa, bila memang Sedikit putus-putus ya. Oh, oke, ditunggu sebentar, mungkin koneksinya apa? Dokter Arfi sedikit terganggu. Oke. Halo Dokter Arfi, bagaimana? Oke.
Vi? Kayaknya masih di mute ya. Mungkin bisa di stop share screen-nya dulu, terus di on-kan kembali. Oke, udah. Udah. Sinyal ya. It's okay. Maaf ya. Selama isoman atau selama di rumah atau selama dimanapun, selalu jaga protokol kesehatan. Pakai masker, kemudian jaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter. Kemudian selalu cuci tangan, bisa menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Kemudian istirahat yang cukup dan makanan-makanan yang bergizi. Ini khususnya untuk makanan-makanan yang tinggi protein, seperti daging yang putih-putih seperti ayam, kemudian bisa juga putih telur, kemudian bisa juga ikan-ikanan, punya daging yang putih, itu kan tinggi protein. Kemudian makanan-makanan lain yang banyak vitaminnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa yang mengandung vitamin A, vitamin C, seperti wortel, kemudian jeruk, bayam-bayaman, sayuran-sayuran hijau itu kebanyakan akan meningkatkan imunitas kita. Kemudian jangan lupa juga perbanyak konsumsi air putih. Kemudian berjemur ini tidak bisa dilakukan setiap pada seluruh jam di hari tertentu ya. Bisanya cuma di pukul 8 sampai 10 pagi hari dan tidak usah lama-lama, maksimal 15 menit saja. Kemudian tetap beraktivitas fisik yang ringan. Karena misalnya pasiennya demam atau batuk-batuk, itu tentu tidak boleh diforsir dengan aktivitas fisik yang berat. Aktivitas fisik yang ringan ini bisa dimulai dari kalau misalnya isoman di rumah atau misalnya walaupun tidak isoman di rumah aja itu tetap harus melakukan aktivitas fisik. Misalnya yang kegiatan sehari-hari memasak atau misalnya di rumah ada kebun bisa berkebun, kemudian nyapu, ngepel gitu juga bisa dilakukan untuk tetap beraktivitas fisik. Kalau misalnya fisiknya lebih kuat lagi, misalnya gejalanya tidak begitu berat atau sudah mendingan, itu bisa dilakukan seperti yoga ataupun jalan cepat. Di rumah kan bisa dilakukan juga, atau lari-lari kecil di rumah juga bisa. Kemudian pantau keadaan-keadaan seperti perburukan gejala. Perburukan gejalanya apa aja? Ini bisa saturasi oksigennya kurang dari 94. Biasanya pada pasien yang isoman, itu kami edukasi untuk membeli alat saturasi supaya bisa dipantau. Kemudian sesak dan batuknya bertambah berat. Kemudian semakin demam atau diberi paracetamol maksimal kan per 4 jam ya kalau sehari, itu tidak turun-turun. Kemudian semakin lemas dan tidak bisa makan minum, itu kami sarankan untuk segera ke rumah sakit terdekat. Kemudian apa yang dilakukan? Ini kan banyak mahasiswa, kemudian bisa aja kan mahasiswanya rantau dari berbagai kota ya. Kalau misalnya maupun pastikan sudah vaksinasi. Kemudian jangan lupa cek antigen atau PCR. Ini untuk pegangan kita. Kalau kita tuh awalnya itu ternyata antigennya atau PCR-nya positif. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan yang tadi, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Masker itu harus dipakai terus-terusan. Kalau bisa maskernya yang memang terstandarisasi ya, jangan yang masker asal-asalan, itu kan kurang efektif untuk perlindungan. Kemudian kalau misalnya di bis atau di pesawat atau di kereta itu sebaiknya pakai masker yang minimal sih KN95 karena itu akan lebih aman. Kemudian pakai face shield juga. Yang keempat, hindari kerumunan. Yang kelima, ini pertimbangkan kembali lokasi tujuan. Jadi untuk lokasi tujuannya kita riset dulu apakah itu termasuk zona merah atau bagaimana. Kalau misalnya zona merah dan kepentingannya tidak terlalu penting, itu mending ditunda dahulu, karena kan berisiko sekali.
Kemudian yang terakhir juga melakukan tes antigen atau PCR setelah kembali dari daerah asal. Walaupun nanti hasilnya negatif untuk antigen atau PCR, kalau dari kami sebaiknya tetap melakukan karantina mandiri minimal 7 hari. Kemudian untuk yang terakhir, ini request dari Bu Mutia untuk penyakit-penyakit lain yang sering diderita oleh mahasiswa. Yang pertama itu yang sering sekali, saya juga di IGD itu sering banget ketemu sama pasien yang mah atau nyeri ulu hati atau mual, muntah begitu. Hari ini kan sering banget karena itu sering banget makannya tidak teratur, apalagi mahasiswa. Apalagi yang perantau gitu kan pasti makannya sering tidak teratur. Banyak kegiatan atau misalnya malas makan gitu kan. Sering sekali makannya tidak teratur. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan buruk lain seperti makannya terlalu cepat atau terlalu banyak. Kemudian konsumsi kafein, biasanya pada orang-orang yang begadang gitu pasti minum kopi. Kemudian merokok gitu juga bisa. Kemudian makanan-makanan yang berminyak dan terlalu pedas. Ini sering sekali misalnya sebelah dan lain-lain yang ayam-ayam geprek itu kan pedas banget. Memang rasanya memang enak, cuma untuk pasien yang lambungnya kurang sehat atau lambungnya tidak normal sebaiknya dihindari. Kemudian selain minuman yang berkafein bisa juga minuman yang bersoda. Yang kedua, ini juga pengaruh karena makanan yang kurang zat besi, itu sering sekali mahasiswanya mengalami anemia. Anemia itu kurangnya Hb atau hemoglobin dalam darah. Jadi pasiennya kekurangan konsumsi zat besi. Yang ketiga itu ada diare. Diare ini juga cukup sering karena pengaruh gaya hidup dan makanan juga, terutama makan-makanan yang asal yang kurang bersih, kemudian asal dari penjual yang memang kurang bersih. Kemudian ada juga demam berdarah. Ini tergantung lokasi kos atau lokasi rumahnya sih. Kemudian demam tifoid. Demam tifoid ini berhubungan juga dengan diare. Seringnya disebabkan oleh makanan-makanan yang tidak bersih, makanan yang kurang sehat juga. Kemudian kalau seringnya tuh flu, batuk pilek. Ini karena kurang istirahat, kemudian kurangnya imunitas, kurangnya minum-minuman vitamin atau makanan yang mengandung gizi. Kemudian penyakit kulit juga bisa. Tapi kalau untuk yang penyakit kulit yang skabies ini biasanya yang asrama ya. Dari kami sih seringnya ketemu karena pasien sering tidur barengan seperti di pondok. Seperti itu nih sering banget kena penyakit kulit seperti skabies. Kemudian yang nggak kalah penting karena biasanya perantau itu sering juga depresi. Depresi ini bisa disebabkan misalnya stres bisa dari teman-temannya atau bisa dari keluarga. Begitu makanya mahasiswa harus mengelola stres dengan baik. Biasanya kan orang-orang ada pengelolaan stres sendiri ya. Jadi untuk mengatasi stres itu tergantung dari masing-masing orang itu. Udah sekilas aja mungkin cukup segini. Mending lebih ke interaktif tanya-tanya saja ya. Oke, terima kasih banyak ya Dr. Arfi yang sudah mau sharing hari ini. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya seputar tentang kesehatan, bisa langsung aja tanya ya, ataupun bisa dituliskan di kolom chat seperti itu. Ya, dipersilahkan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya di chat atau apa. Oke, Hani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izin bertanya, Bu. Kan saya itu kadang-kadang tuh
kalau lagi dengerin kuliah atau lagi ngerjain tugas itu kadang nggak sering ngantuk. Padahal kalau kata guru-guru saya waktu SMA, kalau ngantuk itu minum air putih kan, karena kekurangan oksigen di otaknya. Nah, saya juga udah ngelakuin itu, tapi kayak kurang ampuh gitu loh, Bu. Sedangkan saya kalau minum kopi, itu juga kalau lebih dari 2 saset, itu juga nggak ngaruh. Itu gimana ya, Bu? Biar apa nggak sering tidur. Terima kasih. Oke, terima kasih Yani soalannya. Mungkin Dokter Arfi ada tanggapan masalah ngantuk ini. Kalau untuk sering ngantuk ini banyak banget ya penyebabnya. Cuma yang harus dievaluasi itu gaya hidupnya dulu. Apakah tidurnya sudah teratur, atau apakah sering begadang, atau bagaimana. Kalau tidur, saya tidur biasanya dari antara jam 9 kalau nggak jam 10, Bu. Sampai jam? Sampai jam 3. Kalau gaya hidup gimana, Henny? Kalau gaya hidup, alhamdulillah kayaknya udah bener kok, Bu. Kayak udah sering olahraga, terus juga makan sayur sama buah. Itu. Kalau udah benar, ya kemungkinan memang udah bukan dari gaya hidupnya ya. Untuk tidurnya sih saya rasa juga udah cukup. Dari jam 9 sampai jam 3 ya? Iya, Bu. Masih 6 sih. Kalau misalnya ngantuk, itu pas kapan aja? Atau misalnya pas merhatiin kuliah, atau setiap saat itu selalu ngantuk? Itu setiap dengerin kuliah, Bu. Kan kalau dengerin kuliah kan nggak mungkin gerak-gerakan, Bu. Pasti diam terus. Nah, dari diam terus itu pasti sering ngantuk. Kebanyakan kalau ngantuk itu memang dari makanan sama minumnya ya. Jadi banyak penyebabnya. Salah satunya anemia itu bisa. Jadi makanan-makanan yang kita rasa udah benar itu ternyata salah. Jadi memang harus diperbaiki lagi untuk gizinya. Kayak gitu. Oke, kalau yang namanya ngantuk tuh kalau kuliah itu mesti ngantuk. Siapapun itu. Tapi sebenarnya itu tergantung kita. Kalau kadang mungkin tambahan ya dari saya ya. Jadi kalau misal ngantuk waktu kuliah itu karena mungkin kalian ini jenisnya memang ada jenis kinestetik istilahnya ya. Jadi jenis kinestetik ini perlu pergerakan. Jadi kalian itu bisa absorb ataupun belajar itu dengan harus ada gerakan dan sebagainya supaya tetap fokus. Nah, ya mungkin sambil kuliah tuh mungkin bisa sambil menggenggam sesuatu ataupun apa untuk distract badan itu supaya tidak mengantuk. Dan paling penting memang kurangnya minum sih. Biasanya kalau kurang minum itu memang ngantuk. Jadi memang harus banyak minum air putih. Kalau kopi saya sendiri, kopi juga nggak mempengaruhi. Jadi mau minum kopi sebanyak apapun, itu kayaknya sama aja malah tambah lena tidurnya, seperti itu. Tapi ada juga katanya supaya misalnya satu hari itu fresh, sebenarnya memang sudah ada di dalam Islam ya. Seharusnya itu kita memang ada waktu istirahat sebentar, waktu siang ya. Jadi waktu tengah sebelum zuhur itu seharusnya ada nap time gitu ya. Jadi itu sebenarnya memang booster untuk supaya seger gitu. Tapi kadang kita kan kuliahnya tuh berterusan ya. Nah, waktu momen kita kan Zoom seperti itu ya. Kalau misalnya ada waktu untuk tidur siang sebentar aja itu ya sebisanya ada tidur siang sebentar seperti itu. Itu kalau menurut saya ya ini ya.
Ya, terima kasih, Bu. Jadi ya amalkan apa yang memang sudah ini. Sebenarnya banyak yang karena kita tidak mengamalkan seperti itu. Nap time itu sebenarnya sangat bagus ya, karena memang itu sunnahnya juga begitu. Itu memang booster untuk supaya kita tuh satu hari itu fresh gitu. Karena biasanya kan misalnya bangunnya pagi sekali misalnya jam 3 ya, mesti terus tengah hari udah ngantuk ya. Jadi memang diperlukan nap time. Nap time mungkin nggak harus lama-lama, minimal 15-30 menit sebelum zuhur itu memang akan badan fresh. Apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah tuh coba amalkan, itu aja sih. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Di sini yang ada Mah siapa ya kemarin? Mungkin ada yang mau bertanya tentang penyakit lain atau apa gitu. Bisa ditanyakan ke Dr. Arfi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan Natasha. Ini izin bertanya terkait stres sih, Bu. Kemarin itu pas banyak tugas kan, itu bener-bener stres banget sih, kayak sampai nggak bisa nafas gitu, Bu. Terus itu misalnya kalau misalnya datang stres kayak gitu, eh, apa ya? Solusi apa sih namanya ya? Eh, Cara untuk eh, lebih keluar dari itu gimana, Dok? Terima kasih, Dok. Bentar. Maaf, putus-putus cara untuk apa tadi ya? Apa tadi gimana Natasha? Coba diulang lagi. Gini kan, Bu, pas banyak-banyak tugas itu kayak otak itu kayak nggak bisa mikir gitu, jadinya sampai nggak bisa nafas, Bu. Pas banyak tugas kan. Terus itu untuk keluar dari kondisi itu gimana, Bu? Terima kasih. Oke, jadi ya memang kalau stres itu di mindsetnya kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya orang itu beda, jadi enggak, kalau misalnya banyak tugas itu ya diselani. Misalnya dengan kelola stresnya apa, kamu harus mengenali diri sendiri dulu. Kamu tuh bisa keluar dari stres itu dengan cara apa? Misalnya dengan mungkin jalan-jalan atau dengerin musik atau bagaimana. Jadi jangan terforsir untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian lakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini juga bisa membantu untuk menjernihkan pikiran. Yang paling ringan sih bisa olahraga kayak yoga atau semacamnya, pilates itu juga bisa. Kemudian gaya hidupnya juga sehat. Sebenarnya untuk yang sehari-hari ini tergantung pada gaya hidup kalian masing-masing sih. Kemudian juga mindset-nya diubah dari yang negatif jadi positif. Gitu. Baik, terima kasih, Dokter. Ya. Oke, untuk Natasha, tambahan dari saya. Oke, ini kalau Ibu ini dari pengalaman karena belajar dari orang lain yang memang dia belajar seperti otak ya. Jadi kalau kita ini stres itu karena kita mikirnya wah banyak sekali, banyak banget yang harus dikerjakan at the same time. Jadi supaya otak kita itu tidak terbebani, kamu harus bisa fokus untuk satu tugas satu dulu. Jadi kamu nggak usah mikir, jangan membuat diri sendiri itu mikir banyak tugas. Ataupun kalau misalnya banyak tugas, oke, kita list ya, mulai dari mana. Jadi buat chunk. Maksudnya kita harus bisa memanage otak kita itu untuk memotong ataupun menempatkan misalnya dari tugas banyak itu jangan kita lihat itu satu gunung ya, tapi kita bayangkan satu gunung tugas itu dipecah-pecah jadi gunung kecil-kecil seperti itu. Jadi misalnya oke, ada 10, aku fokus satu dulu, yang 9 tuh nggak usah mikir,
Jadi satu dulu. Buat yang mana yang paling gampang dulu, kemudian naik ke yang susah. Jadi misalnya ada 10 tugas, kita lihat, oke, mana yang paling gampang, kita mulai dulu. Jadi kalau dari gampang itu, oh ini gampang ya, lumayan, oke. Jadi perasaan diri sendiri, otak kita menerima, oh ini oke, mudah. Jadi task kedua kita mulai, itu bakal akan lebih mudah lagi karena otak kita oh ini nggak susah banget kok gitu, seperti itu katanya seperti itu. Dan dari pengalaman Ibu sendiri biasa ya, namanya kalau misalnya banyak tugas, waktu master itu pernah sampai nangis di depan dosen itu karena merasa sangat terbebani karena banyak yang harus dipikirkan. Terus dosen saya sendiri bilang, oke, coba fokus satu aja dulu, yang lain tuh nggak usah dipikirin. Mana yang kamu mau kerjain dulu? Mana yang kamu mau fokus satu, ambil yang itu dulu. Yang lain itu anggaplah nggak ada tugas gitu. Satu ini aja. Diambil satu, kita harus bisa makanya itu sebagai mahasiswa ataupun orang yang belajar di akademik itu harus bisa memanage otak ya. Jadi otak itu harus benar-benar mindset itu memberi peran yang sangat penting ya dalam belajar, dalam set target dan sebagainya. Jadi semua hal itu harus diorganisasikan ya. Jadi kalau misalnya kamu punya tugas itu kenapa terus sampai stres itu karena kamu sendiri tidak bisa mengorganisasikan otak kita sendiri. Jadi kalau apa itu semua masuk. Nah, tapi salah caranya. Nah, harus bisa memprioritaskan sedikit demi sedikit. Kalau kita melihat tugas itu misalnya sebanyak 10, tapi kita lihatnya oke, cuma satu. Jadi dari situ pikiran kita kurang stres dan sebagainya. Itu kalau dari segi dari segi pemikiran otak ya. Jadi harus bisa mengorganisasikan diri. Nah, kalau yang dari segi kesehatan yang Dr. Arfi bilang, sebenarnya kalau kita ini cukup gerakan fisiknya itu nggak bakalan begitu ngantuk, nggak bakalan terlalu stres dan sebagainya. Karena kalau misalnya dari segi hormon itu sendiri kan ada beberapa jenis hormon ya. Terus kalau untuk yang paling efektif sebenarnya ya itu setiap pagi itu harus ada aktivitas fisik, misalnya jalan pagi 10 menit aja, bukan masalah untuk kita jangan mikir misalnya mengerjakan kegiatan fisik itu untuk misalnya supaya kita fit badannya, tapi misalkan kita punya kebiasaan yang baik, pagi itu setelah subuh jalan kaki sebentar 10 menit setiap hari, let's say seperti itu ya. Jadi dari situ itu badan tuh udah seger pagi. Jadi ke hari akhir, maksudnya untuk satu hari itu lebih fresh lagi. Dan kalau sudah kita exercise agak keringetan sedikit, itu hormon levelnya akan naik seperti itu. Jadi akan mengurangi kadar stres seperti itu. Nah, kebanyakan kalau misalnya kita ini di rumah itu karena biasanya males mau keluar, males ngapain, jadi kurang interaksi dengan alam, kurang melihat hal-hal yang hijau dan sebagainya, dan mungkin kurang refreshing dan sebagainya seperti itu. Makanya dari kemarin Ibu bilang kalau misalnya belajar itu ya belajar tapi harus ada selanya. Jadi harus diselangi dengan happiness, harus diselangi dengan refreshing. Jadi tidak harus selalu harus fokus hanya belajar aja seperti itu. Jadi harus ada kegiatan lain yang diselakan gitu. Jadi kalau misalnya Natasha Ibu ngerti karena pernah mengalami sendiri. Jadi merasa wah banyak banget ini gimana mau menyelesaikannya karena kita mikirnya banyak. Jadi otak kita itu mikirnya banyak ya. Jadi kalau misalnya udah misalnya terlalu stres ya, terus nggak bisa ngapa-ngapain, berhenti dulu. Walaupun misalkan, aduh ini kayaknya kalau aku berhenti nggak bakal selesai, tapi
harus berhenti dulu. Kita harus kasih diri sendiri itu untuk mengelola stres dulu. Mungkin jalan bentar, keliling bentar, melakukan kegiatan fisik yang disarankan oleh Dr. Arfi seperti itu. Nah, kemudian kembali ke meja, kita lihat, kita ambil mana yang penting, kita lakukan satu persatu. Itu dari Ibu. Berdasarkan pengalaman. Baik, Bu. Terima kasih. Dan kalau misalnya perlu nangis, nangis saja, keluarkan emosi itu. Kalau dipendam itu biasanya jadi sesak dan sebagainya. Jadi biasanya kalau ini itu keluarkan emosinya. Mungkin jadi lari-lari kecil atau apa gitu. Jadi harus dikeluarkan energinya. Jadi walaupun stres itu ada energi ya. Jadi kalau stres itu ada energi, jadi harus untuk membuang stres itu harus mengeluarkan energi. Nah, seperti itu. Alright, mungkin ada yang mau bertanya lagi ke Dr. Arfi? Yang lainnya? Ini Dr. Arfi super sibuk, sudah meluangkan waktunya hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Yang lain? Ada Yon, ada Yuda, Zakia, Erpika. Mungkin dari yang lain? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Yang ada mah tuh siapa ya di sini? Biasanya perlu obat atau apa gitu? Kemarin Ibu kan lihat yang kalian masukkan ke dalam list itu ya, form itu ya. Biasanya memang Ibu minta kalau misalnya ada keterangan yang kurang sehat tuh apa. Jadi oke. Itu ada dari ya Dr. Arfi, ada chat dari Aprilia ya. Jadi izin bertanya Bu untuk vaksin. Ketiga, kenapa harus nunggu 6 bulan? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk nunggu 6 bulan, sebenarnya awalnya ini karena gantian. Jadi kan untuk yang vaksin-vaksin yang masuk ke Indonesia itu kan nggak barengan ya, jadi digilir. Makanya yang disuntik duluan juga kayak nakes, kemudian pasien-pasien yang lansia. Itu awalnya begitu, tapi terus ditunggu 6 bulan lagi karena efektivitas vaksin yang pertama sama yang kedua itu sudah mulai menurun di rata-rata di bulan ke-6. Makanya lebih baik dilakukannya di bulan ke-6 untuk membooster lagi. Sudah jelas, April ya? Oke. Ya, kalian nanti juga akan belajar vaksin ya. Ibu juga akan mengajarkan tentang vaksin. Jadi vaksin itu tujuannya itu kan untuk menambahkan antibodi ya. Jadi kalau antibodi itu vaksin itu biasanya 6 bulan sekali itu vaksin, kalau nggak setahun sekali. Tergantung dengan vaksinasinya itu tersendiri. Tapi betul apa yang Dr. Arfi bilang, kalau untuk yang COVID ini based on research memang 6 bulan itu efektivitas vaksin akan menurun ya. Jadi kalaupun kamu udah vaksin, terus 6 bulan, lebih dari 6 bulan, misalnya 7-8 bulan tidak ambil booster, itu kayak antibody build up-nya itu udah turun. Jadi kayak seperti memulai vaksin kembali, betul nggak sih, Dr. Arfi? Kalau vaksin dari awal enggak ya, jadi kayak untuk emang booster aja. Booster jadi kan emang aja. udah ada, cuma kan memang enggak se-efektif yang awal. Terus vaksin COVID kan masih berjalan terus ya, dan mutasi-mutasi terus, jadi memang dibutuhkan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Mungkin pertanyaan terakhir. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak ya Dr. Arfi untuk sharingnya hari ini.
Ya, terima kasih semuanya. Ya, kalau mau live group silahkan ya. Jadi setelah ini mungkin Ibu akan share sedikit masalah evaluasi semester 1. Jadi mungkin yang tidak ber apa namanya?